Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kajian tematik terkait ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam hadis tersebut muncul pertanyaan, apakah tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipegang oleh budak perempuan, yang mana hadis ini dijadikan oleh salah seorang ulama atau beberapa ulama terkait dengan pandangan mereka mengenai hukum jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram tentunya. Baik, dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil dijelaskan dalam halaman 168, di antara ketawaduan Rasulullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilaika hajatan faqal ijlisi fi ayyi tariqil madinah syi'ti ajlis ilaik. Rawahu Tirmidzi. Wa fi riwayati Muslim zada fakhala ma'aha fi ba'd at-tariqi hatta faragat min hajatiha. Wa zada Anas annahu khala biha bihaythu ghaba an absarin nasi mimman kana ma'ahu wal waradu minal bu'di alla yasma'a syakwaha ahadun mimman hadara ma'aha atau mimman kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara al-Bukhari annal amata kanat ta'khudhu biyadihi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu fi hajatiha wa fi hadza min kamali tawadu'ihi ma la yakhfa. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita tersebut berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ada perlu terhadap engkau. Kemudian Rasulullah jawab, duduklah di jalan Madinah manapun yang engkau kehendaki, saya akan duduk menemuimu, tenang saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan bahwa Rasulullah itu bersama dengan wanita tersebut di jalan, di pinggiran jalan, sampai wanita tersebut menyelesaikan keperluannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas pun juga menambahi bahwa dalam perbincangan tersebut wanita tersebut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyepi atau menyendiri sekiranya orang-orang tidak bisa melihat. Tujuannya apa? Agar orang-orang ini tidak bisa mendengar keluh kesah yang disampaikan oleh perempuan tersebut, bukan dalam rangka apa-apa. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari ini disampaikan bahwasanya wanita tersebut atau budak tersebut itu memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Kemudian wanita tersebut pergi dan menyampaikan kepada Rasulullah keperluan-keperluannya, keinginannya disampaikan pada Rasulullah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Yang pertama, beliau itu tidak memandang sebelah mata kepada orang yang tanda kutip strata sosialnya rendah. Beliau selalu memanusiakan manusia. Beliau tidak gengsi bertemu dengan budak, yang mana budak ini adalah orang yang tidak terpandang. Ini menunjukkan bahwa beliau orang yang sangat mulia akhlaknya, tidak pandang dulu mau menemui siapa. Dan bahkan di situ disebutkan yang menentukan tempat itu adalah wanita tersebut, bukan Rasulullah yang menentukan. Bayangkan, ini saking tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, ini berlaku sesuai dengan konteksnya masing-masing, ya. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Rasulullah dalam melayani umat itu sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Bayangkan di sini disebutkan bahwa wanita tersebut sampai selesai menyampaikan semua keluh kesahnya. Rasulullah diajak, kemudian wanita tersebut menyampaikan keperluannya sampai selesai. Sampaikan hatta faragha. Ya, sampai selesai. Hatta faraghat min hajatnya. Nah, terus kemudian dalam riwayat Bukhari ini yang cukup menarik, ada ungkapan kanat ta'khudhu biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah tangan Rasulullah ini dipegang secara langsung atau ada makna lain? Terus bagaimana kaitannya dengan jabat tangan dengan orang yang bukan mahram? Nah, dalam pembahasan kali ini kami tidak akan membahas mana pendapat yang paling tepat, mana pendapat ulama yang paling tepat mengenai hal itu, tidak. Cuman kami akan menyampaikan beberapa pandangan ulama terkait perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Dan kami tidak menjustifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Artinya misalnya kalau ada sesuatu yang nampaknya itu berbeda dengan kebiasaan kita, belum tentu itu salah. Boleh jadi punya pendapat yang lain. Ya. Contoh misalnya ada ulama besar di Indonesia, tangannya dijabat oleh wanita yang bukan mahram. Kemudian ada netizen atau apa itu yang menghujat, ulama kok kayak gitu, nah, bukan mahram dan seterusnya, disampaikan, dihujat habis-habisan. Nah, bagi orang awam, ya kita tidak selayaknya untuk melontarkan ungkapan-ungkapan tersebut. Mungkin bisa jadi ulama tersebut punya hujah yang lain. Dan kalau dalam bab hujah, bab pilihan pendapat itu nafsi-nafsi, silahkan pilih kiai kita. Nah, paling tidak kami sampaikan begini. Misalnya dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu disampaikan memang berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram itu hukumnya haram. Ya. Akan itu pendapat 4 mazhab demikian. Ya, hukumnya haram. Kecuali ada yang memperbolehkan jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram yang sudah tua, al-ajuz. Yang sudah tua, yang mana sudah tidak diminati, sudah tidak menarik lagi. Itu ada yang memperbolehkan. Kenapa? Karena sudah tidak ada syahwat di sana. Nah, ulama-ulama tersebut memiliki dalil, diantaranya misalnya Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Inni
la usafihun nisa, saya itu tidak berjabat tangan dengan perempuan. Yang kedua, ada dalil lagi mengenai bahwa kepala seseorang itu ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis dan dalil-dalil yang digunakan untuk menjelaskan tentang keharaman berjabat tangan dengan perempuan. Baik, itu menurut pendapat 4 mazhab yang mana disebutkan dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, kemudian ada ulama-ulama kontemporer dari Al-Azhar, misalnya Syekh Yusuf Qaradawi, ada Syekh Ali Jumu'ah Mufti, ya, itu punya pendapat yang berbeda. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau berbeda dengan pendapat dari 4 mazhab. Lepas dari itu nanti diterima atau tidak perbedaannya terserah, nanti pilih mana. Tapi beliau intinya begini, mengenai jabat tangan dengan perempuan yang non mahram itu jikalau tidak ada syahwat tidak mengapa. Tapi kita jangan coba-coba memulai untuk membiasakan itu. Ya. Kenapa? Karena menurut beliau dalil tentang keharaman berjabat tangan dengan perempuan non mahram itu tidak semata-mata mutlak, ya, tidak kuat 100% bersifat qat'i, tidak. Misalnya tadi disampaikan bahwa ungkapan Kanjeng Nabi tidak menjabat tangan perempuan. Beliau berkomentar bahwa iya, Kanjeng Nabi tidak melakukan itu belum tentu haram. Bisa jadi Kanjeng Nabi tidak melakukan itu hukumnya makruh. Bisa jadi Kanjeng Nabi tidak melakukan itu karena khilaful aula. Kanjeng Nabi tidak melakukan bisa jadi karena memang Kanjeng Nabi tidak ingin, bukan karena apa-apa, karena memang tidak ingin. Contoh misalnya Kanjeng Nabi tidak memakan dhab, ya, saat beri suguhan dhab Kanjeng Nabi tidak makan. Apakah dhab itu haram? Ternyata tidak. Soalnya sahabat makan misalnya. Yang kedua mengenai hadis bahwa kepala yang ditusuk jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Ini Syekh Yusuf Qaradawi juga masih mempertanyakan yang dimaksud menyentuh di sini, apakah menyentuh sentuhan kulit atau menyentuh tanda kutip bahasa kiasan? Karena biasanya dalam Al-Quran maupun hadis itu hubungan seksual itu juga diungkapkan dengan kata menyentuh. Itu yang pertama. Ini masih ada kemungkinan yang dimaksud boleh jadi melakukan hubungan seksual atau jima atau di bawahnya, ya, pendahuluannya. Nah, belum tentu maknanya adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Terus kemungkinan yang kedua yang dimaksud ini persentuhannya dengan syahwat atau tidak. Nah, itu masih ada kemungkinan. Maka dari itu ini kami tidak dalam rangka menggiring opini A atau B, ya. Sekali lagi dalam pandangan ini monggo itu nafsi-nafsi. Secara pandangan hukum 4 mazhab mengatakan haram, tapi beberapa ulama kontemporer tidak mengatakan haram secara mutlak, ya, tidak mengatakan haram secara mutlak, tapi melihat efek yang disampaikan, ada syahwat atau tidak. Itu sepintas terkait hukum jabat tangan dengan non mahram. Maka dari itu kita tidak perlulah menghujat misalnya ada ulama yang berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Boleh jadi beliau punya hujah yang lain, boleh jadi husnuzan kita. Meskipun perbuatan ulama itu bukan hujah, sekali lagi perbuatan ulama juga bukan hujah, ya. Jangan sampai nanti terus ulama itu melakukan ini, kalau gitu boleh. Jangan, itu tidak boleh juga itu, karena perbuatan ulama bukanlah sebagai hujjah.
kalau dalam usul fikih demikian. Selanjutnya benar enggak, mungkin ada komentar mengenai Kanjeng Nabi ini tangannya dipegang oleh seorang budak tersebut. Nah, kalau dalam kitab Fathul Bari misalnya, dan ulama-ulama dulu mengatakan bahwa yang dimaksud wanita memegang ini bukan memegang secara langsung maksudnya, tapi mengisyaratkan tentang kelemah lembutannya Rasulullah. Ya, Kanjeng Nabi sangat menuruti wanita tersebut sehingga diungkapkan tangannya dipegang kemudian diajak kemana itu Kanjeng Nabi nurut. Itu menunjukkan kelemah lembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Fathul Bari disampaikan demikian kan, maknanya dibawa kepada lazimnya. Jadi megang tangan itu maksudnya adalah kelemah lembutan dan menuruti keinginan budak perempuan tersebut. Meski demikian masih juga ulama yang lain ada yang tidak sepakat juga bahwa tidak bisa langsung maknanya dibawa kepada makna lemah lembut, makna menuruti, tidak bisa. Bisa jadi maknanya dua-duanya karena jelas tekstualnya mengatakan Kanjeng Nabi ini dipegang. Bisa jadi maknanya dua-duanya. Itu menjelaskan terkait dengan khilaf ulama. Dari sini kami memang sengaja menyampaikan khilafiyah ulama agar kita lebih terbuka dalam menerima perbedaan pendapat, tidak saling menghujat. Itu adalah akhlak Islam, ya, saling memahami, saling mengerti, saling toleransi. Ya, insya Allah semuanya baik-baik saja apabila kita semuanya punya keinginan untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang. Sebenarnya masih banyak lagi terkait ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, beliau itu terbiasa menjenguk orang sakit. Beliau itu terbiasa naik himar, naik keledai. Keledai itu kalau zaman sekarang ya kendaraan yang biasa-biasa sajalah, bukan kendaraan yang elit. Nah, misalnya Kanjeng Nabi itu punya mobil tapi pakainya sepeda motor lah kalau sekarang itulah, ya, pakai sepeda motor atau sepeda ontel gitu ya. Nah, Masya Allah. Bahkan dalam satu kisah itu saking tawaduknya Rasulullah, itu dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merintahkan sahabat untuk ayo masakan. Nah itu biasa Kanjeng Nabi masakan sama sahabat itu biasa ya. Nah jadi ini santri-santri yang suka masakan itu ikut mazhabnya Kanjeng Nabi itu ya, biasa masakan. Nah, kemudian masakan ada yang diperintah untuk nyembelih. Oke, saya yang nyembelih. Terus ada yang bilang udah kalau gitu saya yang bagian nguliti kambing. Wah, ada yang bilang oh iya saya yang bagian masak. Kanjeng Nabi bilang ya saya yang bagian ngumpulkan kayu bakar. Lah yo ono sing siap masak, ada yang siap nguliti tapi gak ada yang ngumpulkan kayu bakar, gimana mau masak? Kanjeng Nabi pilih gitu. Akhirnya sahabat, jangan Kanjeng Nabi, sudah pekerjaan jenengan kami cukupkan. Nah ini akhlaknya sahabat demikian, tidak mau Kanjeng Nabi repot. Tapi saking tawadhunya Kanjeng Nabi tetap udahlah saya ikut kalian, nggak usah dicukupi. Meskipun kalian bisa mencukupi pekerjaan saya tidak pengen berbeda dengan kalian. Ya, cara orang sekarang itu semana ya, ngumumi sana. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.